Oke guys, kali ini gue akan menceritakan tentang yang apa namanya kayak serem-serem gitulah, pokoknya semacam yang serem-serem pokoknya mah. Ambil seri kan, pokoknya nih kalian berdua kan punya iya punya apa? Kayak apa ya namanya sih? Horor, misteri. Ya kayak yang serem-serem gitulah pokoknya. Nih yang ini perkenalkan nama siapa? Nama gue Fikri. Yang ini Nama gue Irfan. Oke guys, kita tunggu cerita selanjutnya. Oke, langsung aja diceritain pengalaman explore di gedung apa? Bengkalai. Ya, di gedung Trabakалай lah. Ya. Itu maksudnya. Jadi waktu itu gue pernah eksplorasi di gedung Mall Terbengkalai ya. Kita samarin aja namanya. Ya. Jadi waktu itu gue masih main di suatu aplikasi dan buat di tag di YouTube juga. Saat gue mengeksplorasi apa yang gue rasain di dalam gedung itu, emang gedung itu luas banget, tapi di dalamnya itu sumpah sampai bikin apa ya, mungkin baju gue lepek gitu, Gerah kayak gitu. Iya gerah. Katanya yang bisa gitu, katanya yang ngerti ya gitu, karena itu benturan energi alam manusia dan alam gaib. Dan yang waktu gua rasain itu emang merinding. Namanya kita datang ke satu tempat yang orang-orang sekitar, bahkan orang-orang dari luar jauh-jauh datang ke situ untuk mengeksplorasi tempat tersebut. Itu emang tempat itu beneran angker ya. Entah itu wangi-wangian dari bunga atau kemenyan, itu udah hal yang lumrah di situ, hal yang biasa. Ada gitu. Ada, cuman gue sih nggak ngerasain eksistensi dari alam gaibnya ya, cuman hanya sekedar nyium bau-bauan, merinding atau itu kan biasa lah. Iya. Ya, dan tim bakalan ngelanjutin lagi apa yang mereka rasain waktu saat nungguin gue eksplor di tempat mall tersebut. Yang gue rasa yang pertama kali nyampe di lantai 1 ya. Iya. Yang pertama lantai 1 itu kan emang ada 5 buah manikin warna putih. Nah di salah satu itu ada yang warna hitam. Nah kan yang manikin yang jajarnya itu 5 ada di posisi sebelah kiri gua. Iya. Nah pas kagak lama itu salah satunya itu menggeser sebelah kanan, sampai yang hitam itu udah nggak ada. Coba bisa lu bayangin kan, Iya. manikin yang putih Iya. temu kontras sama warna hitam. Iya. Gimana perasaan lu? Dan saat itu gue lagi eksplor ya. Dia lagi di lantai 3 kok. Lantai 3. Yang pas tim nunggu kan di lantai 1 tuh. Iya. Pas kejadian. Yang pas di lantai 3 itu dulu pernah yang dinangkep ini kan apa? Ngelihat sosok Iya. kuntilanak apa? Iya, cuman gua selalu membayangkan hal-hal itu dengan hal positif gitu. Mungkin aja itu asap kah atau dari mana gitu. Apa mungkin mata lu kan? Iya. Ngeliat bagaimana Iya. namanya posisi tempat gelap, kena cahaya. Bener. Mungkin nanti kita bisa ajak penyok dulu sekali-sekali. Dan kali Ya. bisa kita Berani ajak kan? langsung tempatnya. Siap Rani guys. Siap. Insya Oke. Allah. Apakah ada lagi yang di gedung yang apa yang di sekitarnya gitu? Oke. Jadi ini pengalaman pribadi gue aja ya. Ya. Waktu bukan eksplor. Kalau eksplor sih gue lebih mencari nilai-nilai positifnya. Tapi kalau yang ini bakal gue ceritain tuh, ini beneran gue ngelihat langsung di depan mata, bukan gue doang. Gitu. Gue waktu itu lagi ada 4 orang. Gue habis main bola ke daerah kampung sebelah lah, kita sebutin. Dan itu posisi emang udah lewat maghrib. Nah, kita ngelewatin makam, kanan kiri makam, jadi di depannya di tengah-tengahnya ada jalanan. Nah, kita itu lucunya kita jalan dempet-dempetan, tapi di belakang itu kayak ada yang jalan lagi. Sebelumnya sih emang gue udah ngeliat. Mungkin Ipin bakal nonton, dia bakal inget kejadian ini. Yang gue lihat itu ya bisa dibilang sosoknya Mbak Kunti. Nah, itu ada di belakang si Ipin. Itu sangat bener-bener sangat apa serem gitu ya. Mukanya sih nggak kelihatan, cuman rambut putih gitu ya, di pohon pisang sih. Jadi Ipin itu ngebelakangin pohon pisang. Nah di belakang pohon pisangnya itu yang gue lihat itu si Mbak Kuntinya itu. Kejadiannya udah lama, mungkin sekitar tahun 2008 kalau nggak salah. Oh udah lama banget. Gue masih SMP sih waktu itu. Terus kalau
ekspor sih Jarang. jarang banget mereka nunjukin eksistensi. Soalnya kalau kita berani ya mungkin mereka juga takut. Iya. Gitu. Nah, menurut gue sih itu. Nah, waktu itu juga Nyok, gue pulang nyampe rumah, kejadian ini gue cerita waktu kejadian pribadi gue itu ya. Iya. Gue nyampe rumah, itu di rumah gue ada almarhum abah lagi ngumpul di rumah nenek lah. Itu gue pulang situ dulu karena rumah gue dikunci. Gue mau ngambil kunci di situ, orang tua gue lagi. Nah, pas gue masuk, semua orang yang di dalam ruangan itu merinding. Ya karena ke bawah hawa nafsu atau Iya. gimana tuh? Kurang tahu juga, mungkin dia ikut kali. Soalnya jadi almarhum bapak gue tuh lagi ada di atas rumah. Katanya bilang gue bawa cewek gitu. Nah, mungkin dianya ikut gua, terus almarhum bapak gue juga lihat. Ya, akhirnya di dalam ruangan itu mungkin energi dia terlalu kuat, makanya semua orang tuh merinding ngerasain. Kali ini apa AA Irfan punya pengalaman yang sangat serem gitu. Gue punya satu pengalaman yang benar-benar menurut kehidupan gue paling serem, yang gue sama sekali nggak bisa ceritain ke orang lain selain satu orang yang tahu dari awal sampai akhir itu kejadiannya gimana, bentuknya apa, lokasinya di mana. Mungkin Bang Fikri bisa ngejelasin Oh, dia lagi aja detail-detailnya kisah yang paling gue kagak suka. Jadi gini Nyok, kan gue udah lama juga nongkrong di sini. Emang orang-orang dari dulu juga emang katanya di tempat nongkrongan gue ini emang ada penunggunya gitu. banyak gitu. Banyak emang, gue dari dulu juga nongkrong di sini tuh sering ada yang ganggu, cuman karena kita udah biasa, Iya kalau jadi udah kita cuekin aja. Cuman pengalaman si Irfan itu hampir sama pengalaman gue, soalnya di situ ada gue juga. Kita nongkrong waktu itu ada di Bubuk di samping, keadaan habis hujan kalau nggak salah, sekitar jam 2 malam. malam banget ya. Iya, kita waktu itu lagi pada main game. Itu ada satu orang kencing dan dia katanya kayak ngerasa merinding gitu. Awalnya sih kita biasa aja, karena dia cerita kayak gitu akhirnya kita merinding juga. Gue jadi merinding juga nih kan. Nyeritain, soalnya kita di lokasinya di tempat yang sama. Sini Iya, di sini juga. Ya mungkin bisa dibilang sosok pocong. Itu adanya di pojok sana. Nah, iya. Di sana. Itu beberapa orang ngeliat sih. Nah, Nyok, posisinya tuh ada di sana. Mana? Pojok sana. Itu Iya. Itu dulu depannya gubuk. Balai buat kita main game di situ, kumpul-kumpul. tempat itu Iya, gelap. emang gelap. Itu yang bikin Irfan trauma. Sampai-sampai dia emang kadang kalau malam aja udah nggak berani kencing di situ. Udah ditakut lah. Iya. Gimana sih katanya? Oh iya, apakah AA pernah ngeliat yang kayak apa nih sih? Pernah ditampakin gitulah yang aslinya atau gimana gitu? Tampakin Ya, waktu eksplor apa gimana? ya yang explore lah, boleh. Iya, kalau eksplor paling cuman sekelebatan gitu Oh, aja. yang cuman penglewat doang gitu. Iya. Ya. Gue juga dulu eksplor kan udah kemana-mana, Nyok. Udah nyampe Bogor, Mau jauh udah, juga ya. Jakarta. Cuman tempat paling epic itu di Bogor menurut gua sih, karena tempatnya, lu tau kejadian Sukhoi Gue yang kurang tahu dah kalau. yang pesawat Sukhoi itu. Oh, yang tak. Nah, ya, itu iya. gua eksplor di hutan bawahnya. Jadi Oh, iya. itu ada situs peninggalan kerajaan Siliwangi. Itu serem kan? Oh, bukan main termen. Ngalahin di mana-mana itu mah. Udah keadaan hujan, Oh, eksplor tuh. Jadi eksplorasi itu gini. Itu tuh sebenarnya bukan nyari setan atau nyari jimat segala macam. Kita itu mengeksplorasi tempat-tempat yang jarang berpengalaman. dikunjungi sama orang-orang. Iya, gitu. Apalagi eksplorasinya di malam hari kan jarang banget. Iya jarang kalau malam hari, apalagi kon tengah malam begini nih, tengah Iya. 2, 1, jarang lah. Jarang. Nggak ada orang juga. Mungkin Penyok nanti pengen ke sana. Pengen ngejajalin eksplor di sana di Bogor itu. Takut kagak kuat kita mah. Siapa tahu ketemu Prabu Siliwangi loh. Waduh, kagak kuat dah. Oh ya, kan ada pas penampakan yang kata
alami gitu yang di daerah mana gitu, yang dari sini ke mana gitu. Yang gue alamin Iya. yang paling serem, Hmm. yang paling serem sih menurut gue ya waktu gue pulang main bola itu dulu, kejadian udah lama itu. Soalnya gue bener-bener ngeliatin dia tuh ada di atas kepala gue. Jadi waktu gue ngeliat ke atas, dia bener-bener ada di atas. Asli tuh. Asli, bener-bener nyata. Cuman yang kan gue dari berempat orang. Iya. Yang 3 orang ini gak ngeliat. Sebelumnya malah gue ngeliat anak kecil, dia main bikin lingkaran gitu, gue nggak tahu ada berapa anak kecil. Nah 3 anak kecil di tengah itu ngeliatin ke atas waktu gue lewatin dia. Makanya gue penasaran ini anak kecil 3 di tengah kenapa kok ngeliatin ke atas. Dan begitu turun gue ngeliat ke atas, ternyata si mbaknya ada di atas. Gitu. Itu bener-bener bikin gue sawan. Bener-bener serem cuman. Bener, gue sampai kan lokasinya nyebrang kali Sadane. Oh. Itu gue digetek kan, kita naik nyebrang getek. Iya, Itu gue digetek sampai baca-bacaan. Bener, lu tanya teman-teman gue tuh. Waktu itu ada Ipin awal sama temen Ipin. Apa kayak tampaknya bagaimana itu, ah? Pokoknya yang gue lihat itu badannya tinggi gede, ya Kunti sih, Mbak Kunti. Cuman mukanya tetap nggak kelihatan, tapi gue ngelihat matanya itu nyala merah ketutupan rambut. Nah kalau yang di sini nih, yang di pojok sana, itu sosoknya pocong sih. Itu iya dia suka ngintip dulu ya, dia suka ngintip kalau ada anak-anak. Itu kalau udah dia nongol anak-anak udah pasti nggak bakal ada yang nongkrong di situ. Pada pindah ke depan sini semua nih. Sini. Iya. Karena kita juga takut sih sebenarnya. Iyalah. Tapi ngeliat asli lah, penampakan asli. Apalagi dia tuh berani nampakin waktu kita lagi rame gitu. Energi dia kayaknya lebih besar. Lebih gitu. besar. Iya. Oh iya, Nyok, ada juga tuh waktu gua ditampakin di kampung sebelah itu kejadian lucunya. Apaan tuh? Pengen kita nih ada. Jadi waktu di gua habis ngeliat bilang ke si Ipin itu di belakangnya ada air berdiri. Jadi kita kan ngelewatin makam. Itu nggak ada yang namanya gua di depan atau si Ipin di depan. Jadi kita berjejer gitu dia. Udah gitu pada sikut itu pada nempel gitu semua. Itu udah kayak gantikan pacaran. Saking pada ketakutannya anjir kata gua. Itu bener gokil banget. Udah gitu di sepertengahan jalan karena ngedengar orang jalan di belakang tapi kita nengok nggak ada, akhirnya pada buyar, pada lari-larian semua itu nggak bakal gue lupain sampai kapanpun itu kejadian. Ipin gue pasti bakal nginget itu. Pengalaman sangat lucu itu mah, gandengan tangan. Oh ada lagi Nyok, waktu gue ekspor di Bogor. Waktu gue ekspor di hutan jadi kan waktu itu gue live streaming. Gue bilang sama viewer semua tuh itu di atas ada putih-putih gitu. Ya kemungkinan kan namanya kita ekspor di tempat malam-malam tempat akad kayak gitu ya, orang ngiranya itu kuntilanak atau apa gitu atau kan, mati setan lah bagaimana gitu. Iya, terus kata viewer gue samperin gue juga ada rasa takut kan, merinding gimana pas gue samperin udah deket, nggak taunya pohon nangka. Nggak taunya pohon nangka itu nangka dikarungin anjir. Buset, akhirnya gue ngangkat di situ tuh. Kalau inget itu suka lucu juga gitu, cuman namanya kebawa sama suasana horor. Jadi kurang lucu waktu di situ. Takut lah kayak gimana. Cuman pas gua datang ke tim waktu itu emang tim pada ketawa ternyata itu nangka anjir. Nangka dikarungin. Bermata kali lah. Oke, apa pernah pengalamin itu yang habis ngeliat penampakan atau setan itu yang badan atau sakit bagaimana gitu? Kalau kayak gitu sih mungkin jatuhnya gua karena selalu berpikiran positif aja. Habis eksplor emang sering badan sakit, cuman kan kita eksplorasi malam-malam, naik motor lah, hujanan segala macam, mungkin itu karena kondisi cuaca, terus bisa jadi kan masuk angin biasa lah. Jadi emang sama malam begini ya pemikiran sih kayak gitu aja. Cuman kalau yang katanya diserang sama banaspati atau apa itu nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah, jangan sampai sih. Nah di sini apakah ada yang pernah kesurupan pas lagi explore atau nongkrong di mana gitu? Kesurupan waktu ekspor itu sering banget. Jadi kalau host malah gue kadang mikir
host itu jarang kesurupan karena host terlalu fokus dengan mencari apa ya, eksistensi. Ya malah yang sering kesurupan itu tim yang jaga di luar, karena tim tuh biasanya lebih banyak bengong. Iya, jadi kan kagak fokus lah. Iya, kadang kita nontonin doang gitu kan. Kadang ngerasa bosan juga, akhirnya ngapain ngerokok sambil ngebengong. Nah Iya, itu bengong, pemikirannya iya. kosong. Bisa jadi kan namanya kita di tempat angker, datengin tempat angker, si makhluk halus itu masukin pikirannya kan. Masuk. Iya, akhirnya dia kesurupan. Itu sering sih kalau kayak gitu kesurupan kayak gitu. Oke nih, saran kali ini apakah teman-teman ada yang mau explore gitu barangkali? Saran buat teman-teman yang mau nyoba explore, yang pertama sih, yang paling pertama buat terjun ke dunia explore itu yang pertama disiapin itu mental. Oh, mental. Ya, karena kalau mental kalian itu emang udah Lemah. kurang yakin sama keyakinan kalian, itu kalian bakalan kegoda sama hal-hal makhluk halus kayak gitu. Kalau masalah fisik ada gimana gitu? Kalau fisik ya, kalau kalian nggak enak badan ya jangan diterusin gitu. Karena eksplorasi di malam hari itu emang butuh tenaga ekstra. Ya. Tenaga ekstra, lalu belum apa ya? Jangan kalau mau eksplorasi jangan asal eksplor kita masuk ke gedung-gedung terbengkalai tanpa izin, itu jangan. Kalau bisa kita izin dulu. Kalau Dimanapun izin, ya nggak enak juga kan, jangan kita masuk ke tempat eksplorasi yang gedung terbengkalai kalau nggak izin sama orang-orang sekitar orang gitu. sekitar ya. Ya kan mungkin nanti Ada masalah. kalau ada kegiatan di tempat itu orang itu kan terganggu gitu, atau aneh kok itu gedung kosong ada yang di dalamnya ada orang gitu. Jadi takut panik lah, tahu otomatis. Iya. Terus siapin perlengkapan seadanya aja, karena explore itu nggak harus mahal. Kayak semacam apa tuh, Ak? Kalau dulu kan gue live streaming ya di satu aplikasi, itu paling yang disiapin ya pertama handphone, power bank, baterai center, pokoknya itulah alat-alat buat live streaming. Mungkin nanti penyok bakalan explore ya teman-teman. Insya Allah guys. Insya Allah. Ya guys, oke guys, sampai sini aja cerita kalian berdua ya. Pokoknya mah makasih banyak. Sampai sini aja lah pokoknya mah. Kita juga berdua makasih banyak Dok ya udah diliput sama Penyok Channel nih. Ya. Pokoknya maju terus buat Penyok Channel. Jangan lupa orang-orang Pakulonan nonton Penyok Channel semua. Subscribe guys ya. Wajib ya. Wajib. Pokoknya. Jangan lupa. See tomorrow guys. Apa nih? Goodbye, semoga sehat selalu. Mantap. Udah gitu aja.